Negeri Makassar dari kelompok 6 dengan materi Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus, subjektivus. Yang pertama, kita akan membahas Pancasila itu sendiri. Filsafat Pancasila merupakan pembahasan Pancasila secara filsafati, yaitu pembahasan Pancasila sampai hakikatnya yang terdalam. Nah, dari segi objek formalnya, filsafat Pancasila sebagai pengetahuan Pancasila yang terdalam merupakan hakikat yang bersifat esensial, abstrak, umum, universal, tetap, dan tidak berubah. Nah, kalau dari objek materinya, filsafat Pancasila yaitu suatu sistem pemikiran yang rasional, sistematis, dalam, dan menyeluruh tentang hakikat bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dan digali dari bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara, yaitu negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penilaian negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengikuti segala peraturan perundang-undangan dalam negara pemerintahan yang aspek-aspek kenegaraan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas Pancasila sebagai genetivus, objektivus. Nah, filsafat Pancasila selama ini lebih menekankan pada genetivus, objektivus. Yang ini Pancasila sebagai objek materi, sedangkan ambiformanya yakni cabang-cabang filsafat. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Kita membahas Pancasila sebagai genetivus, subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ada 4 hal pokok dari filsafat Pancasila genetivus, subjektivus. Diperlukan landasan pijak filosofi yang kuat yang mencakup 4 dimensi. Apa 4 hal pokok itu? Yang pertama ada landasan ontologi, yang kedua landasan epistemologi, yang ketiga landasan aksiologi, yang keempat landasan antropologi. Yang pertama, landasan ontologi. Landasan ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Yang kedua, epistemologi. Landasan epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Yang ketiga, landasan aksiologis. Aksiologis menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Yang terakhir, landasan antropologi. Antropologi merupakan Pancasila yang berpandangan bahwa manusia bersifat monopluralis yang mencakup monodualis susunan kuadrat, monodualis sifat kuadrat, serta monodualis kedudukan kuadrat. Jadi, adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi dengan topik Pancasila genetivus, objektivus, dan genetivus, subjektivus, di mana ada 2 cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan peran dan makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin yang bisa saya sampaikan, apabila terdapat kata-kata yang salah dari penyampaian saya atau kurang tepat, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.